Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Sekarang kita akan bahas isim marfu yang pertama yaitu fa'il, ya, halaman 164 bab 5 fa'il bagian pertama, ya. Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata babul fa'ili, ya, bab tentang fa'il. Apa itu fa'il? Al-fa'ilu huwa, ya, fa'il adalah alismul marfu', dia isim marfu', ya, karena fa'il itu termasuk dalam kelompok isim yang marfu. Dan sekali lagi kalau disebut kata-kata isim marfu, maka yang harus ada di benak kita adalah 9 isim mu'rab, ya, 9 kelompok isim mu'rab, ya, mufrad, musanna, dan seterusnya sampai IGM, isim ghairu munsharif. Ya, jadi kalau disebut kata isim marfu, yang harus ada di benak kita adalah 9 kelompok isim mu'rab itu beserta tanda i'rabnya, gitu. Misalnya isim mufrad berarti kan akhirnya dhammah, misalnya rajulun. Musanna berarti misalnya muslimani atau rajulani, gitu bentuknya. Ya, jadi fa'il adalah isim marfu al-madhkuru yang disebutkan qablahu sebelumnya fi'luhu, fi'ilnya. Jadi fa'il ini letaknya setelah fi'il, ada fi'il maka setelahnya adalah fa'il, gitu ya. Kemudian wa huwa ala qismaini, dan dia ada dua macam. Yang pertama zahirin, ya, berupa isim zahir, yang kedua wa mudmarin, dan berupa dhamir, kata ganti, ya. Kata ganti itu kalau dalam bahasa Indonesia dia, saya, kamu, kalian, itu dhamir, kata ganti. Penjelasan di sini, fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il dan dia merupakan pelaku dari fi'il yang disebutkan sebelumnya. Jadi fa'il ini pertama dia isim marfu', ya. Kemudian yang kedua letaknya setelah fi'il. Yang ketiga dia merupakan pelaku dari fi'il yang disebutkan sebelumnya. Ya, kemudian fa'il biasa disebut dengan pelaku, ya. Kalau untuk tingkatan pemula kita cukup menjelaskan kepada siswa kita bahwasanya fa'il itu adalah pelaku. Ya, ada fi'il kemudian setelahnya ada fa'il, yaitu pelaku dari fi'il itu, ya. Dan susunan fi'il dan fa'il membentuk jumlah fi'liyah. Ya, sebelumnya kita sudah bahas, ya, bahwasanya jumlah mufidah terbagi menjadi dua. Pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, susunan dasarnya itu minimal ada mubtada khabar. Sedangkan kalau jumlah fi'liyah, susunan dasarnya minimal ada fi'il dan fa'il. Ya, contoh misalnya qoma zaidun, telah berdiri si Zaid, ya. Qoma ini fi'il, zaidun fa'ilnya. Qamat maryamu, ya, telah berdiri Maryam, si Maryam. Qamat fi'il, maryamu fa'il. Di sini qoma dikasih ta'nis sakinah di akhirnya, tak sukun, yang menandakan bahwasanya fa'ilnya berjenis muannas, ya. Maryamu kan muannas. Jadi untuk membentuk atau namanya membuat kalimat yang ada fa'ilnya itu sangat mudah, ya. Kita letakkan fi'il dulu, kemudian setelahnya kita sebutkan fa'ilnya. Kemudian fa'il ada dua macam. Yang pertama berupa isim zahir. Ya, apa itu isim zahir? Isim zahir adalah isim yang nama bendanya disebut langsung, ya, baik benda berakal, manusia atau tidak berakal. Contohnya seperti yang tadi di atas. Qoma zaidun. Nah, zaidun ini kan manusia, disebut langsung namanya zaidun, gitu. Nah, ini namanya isim zahir. Fa'il berupa isim zahir. Atau bisa juga selain manusia, misalnya apa? Al-mataru, hujan. Yanzilul mataru. Sedang hujan, sedang turun al-mataru, hujan. Ya, yanzilu ini kan fi'il. Ya, apa yang turun? Al-mataru, hujan. Maka al-mataru di sini adalah fa'il. Ya, berupa fa'il. Jadi fa'il itu bisa dideteksi dengan pertanyaan siapa atau apa. Ya, kalau siapa berarti berkaitan dengan manusia. Seperti qama zaidun, telah berdiri si Zaid. Kalau ditanya siapa yang berdiri, jawabannya zaidun, maka dia fa'il. Yanzilul mataru, ya, sedang turun hujan. Apa yang turun? Al-mataru. Ya, berarti al-mataru di sini fa'il. Contoh lain lagi misalnya inkasara, ya, telah rusak al-kursiyu, kursi itu. Di sini inkasara kan fi'il, fi'il maudhi dia. Inkasara yankasiru, bentuk tasrifannya. Ya, kalau kita belajar ilmu sharaf, inkasara itu polanya infa'ala. Ya, in fa'ala. Silakan cari di ilmu sharaf tuh pola in fa'ala. Kemudian ada fi'il kan harus ada fa'il. Al-kursiyu adalah fa'ilnya.
ya. Al-kursiyu fa'il berupa isim zahir. Jadi bendanya disebut al-kursiyu, ya al-mataru, atau nama manusianya misalnya Zaidun, Maryamu gitu ya. Ini namanya fa'il isim zahir. Kemudian ya fa'il ini bisa juga berupa dhamir, kata ganti. Ya seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka. Itu namanya dhamir, kata ganti. Misalnya nih pada kalimat qumtu, aku telah berdiri. Ya di sini susunan fiil dan fa'il, ya. Fa'ilnya mana? Itu itu. Itu fa'ilnya. Ya, kemudian qumta, kamu telah berdiri. Mana fa'ilnya? Ta itu. Qamu, mereka telah berdiri. Mana fa'ilnya? Waw itu adalah fa'ilnya. Jadi semuanya ini qumtu, qumta, dan qamu fa'ilnya berupa dhamir, kata ganti. Insyaallah nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Nah, ini penjelasan ringkas tentang fa'il. Dan di sini ada kaidah penting yang perlu difahami. Yang pertama, fa'il ini letaknya setelah fi'il, baik langsung atau terserang oleh kata yang lainnya. Jadi fa'il ini letaknya harus setelah fi'il. Ya, seperti qoma Zaidun. Nggak boleh Zaidun qoma. Ya, kalau nanti ada kata yang secara makna dia itu pelaku perbuatan, tapi letaknya sebelum fi'il seperti Zaidun qoma, maka Zaidun di sini secara kaidah nahwu namanya bukan, nama posisinya bukan fa'il, tapi nanti mubtada. Akan kita bahas. Jadi fa'il letaknya harus setelah fi'il, baik langsung atau terselang oleh kata yang lainnya. Ya bisa jadi nanti terselang oleh kata yang lainnya. Misalnya qoma, ya telah berdiri fil fasli, di dalam kelas Zaidun, si Zaid terserang oleh kata fil fasli gitu. Jadi nggak harus fa'il itu letaknya langsung setelah fi'ilnya. Kemudian yang kedua, setiap ada fi'il, setelahnya pasti ada fa'il. Jadi kalau ketemu fi'il dalam kalimat, maka setelahnya pasti ada fa'il. Ya, dan fa'il bisa berupa isim zahir atau dhamir yang sudah kita bahas ya. Dan ada fa'il yang nanti nampak dan ada yang tersembunyi. Ya, akan datang penjelasannya nanti. Jadi nanti setelah fi'il, setelahnya pasti ada fa'il, baik berupa isim zahir maupun dhamir. Dan nanti ada juga fa'il yang ya nampak, ya tertulis, tapi ada juga yang tersembunyi. Ya, tidak tertulis tapi diperkirakan ada. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Ya, untuk sementara cukup ini dulu yang bisa kita bahas ya. Yang penting sekarang antum tahu definisi fa'il secara lebih rinci, nggak cuma sekedar pelaku. Tapi di sini dikatakan fa'il adalah isim marfu yang disebutkan sebelumnya itu fi'ilnya. Gitu. Dan nanti kalau kita sudah belajar lebih lanjut lagi, ya kita bisa definisikan fa'il secara lebih lengkap lagi, yaitu ya fa'il adalah isim yang marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Sebab nanti fi'il ada yang ma'lum, ada yang majhul. Kalau fa'il letaknya setelah fi'il ma'lum dan dia merupakan pelaku dari fi'il ma'lum itu. Insyaallah nanti akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Ya barangkali ini ya yang bisa kita bahas. Semoga bisa difahami ya. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.